Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman ada dalam kasih karunia Tuhan dan pimpinan Tuhan. Meskipun mungkin keadaan lagi nggak terlalu baik, juga teman-teman mengikuti kebaktian ini dari online, secara online. Tetapi saya pengen ajak teman-teman untuk yuk kita mendapatkan berkat Tuhan melalui firman Tuhan ini. Nama saya Andre dan kita akan sama-sama merenungkan satu tema, firman Tuhan yang memerdekakan. Namun sebelumnya teman-teman kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada Tuhan yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk sekali lagi merenungkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Hamba-Mu ini berdoa, Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu agar kami tidak terlewatkan segala berkat dari firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, saya akan dasari perenungan firman Tuhan ini dari satu bagian, yaitu Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Teman-teman, tema yang diberikan kepada saya untuk dibawakan di dalam perenungan kali ini adalah berbicara tentang firman yang memerdekakan. Saya tebak-tebak sih, mungkin karena ini ada di dalam satu bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan kali ya. Dan kita seringkali merayakan kemerdekaan Indonesia setiap tahun. Seluruh rakyat Indonesia merayakannya. Tetapi gue ketemu dengan satu iklan ya, yang iklan ini ada hubungannya dengan iklan properti ya, yang mengatakan begini, sudah 74 tahun, berarti ini iklan tahun lalu, Indonesia merdeka. Yakin kamu sudah merdeka? Dari kontrakan tentunya ya. Jadi iklan ini pengen kasih tahu sama kita bahwa rupanya meskipun Indonesia merdeka, ada banyak orang yang masih terikat dengan bayar kontrakan, cicil kontrakan gitu kan ya. Jadi dari iklan properti ini pengen bilang, ayo beli rumah supaya jangan lagi bayar kontrakan, karena kontrakan itu mengikat tanpa sadar. Nah teman-teman, tentu kita udah nggak peduli, bukan ini karena memang kita nggak peduli dengan urusan kontrakan, karena mungkin rata-rata orang tua kita yang urusan rumah gitu kan, entah kita udah punya rumah atau yang masih ngontrak. Tapi kita yang kita yang sekolah ini kita nggak peduli dengan masalah kontrakan. Tetapi saya pengen kasih tahu sama teman-teman, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terikat dengan apa-apa. Kita tidak dijajah sama bangsa lain, tentu saja. Kita juga tidak istilahnya jadi budak orang lain. Dalam hal ini kita sekolah, pulang sekolah kita punya kebebasan, kita bisa main game, kita bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau misalnya beberapa mall udah buka, kita mau pergi mall hayu gitu kan ya, kita suka-suka gitu. Kayaknya rata-rata kita yang melihat atau menyaksikan siaran ini, saya yakin kita tidak merasa bahwa kita sedang terikat oleh sesuatu. Tetapi sama seperti iklan yang tadi, kadang-kadang kita harus tersadarkan bahwa dalam hidup kita itu sebenarnya sedang terikat, atau kita itu sebenarnya sedang diperbudak sesuatu. Nah, kenapa saya berani bilang begitu teman-teman? Yuk, coba perhatikan. Saya yakin bahwa kalau teman-teman mengikuti apa yang akan saya paparkan, teman-teman akan sadar, gila, ternyata gua itu terikat oleh sesuatu loh, gitu loh. Nah, begini loh teman-teman. Ayat firman Tuhan yang lagi kita bicarakan itu sebenarnya punya konteks setelah Yesus berbicara bahwa kamu itu, firman-Ku itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang Yahudi pada saat itu langsung protes sama Yesus, gitu loh. Protesnya bagaimana? Mereka tanya, loh, memangnya siapa yang diperbudak? Ayat 33 bilang begini. Mereka bilang, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana engkau bisa bilang kamu akan merdeka? Nah, mungkin sama seperti kita hari ini, tadi waktu dengar firman Tuhan, kita pun berkata, iya, kan gua nggak diikat apa-apa. Gua nggak pernah menjadi budak apapun, kenapa gua mesti merdeka? Ayat 34, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Teman-teman perhatikan itu.
Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman ketika menyaksikan video ini atau renungan ini, sebagian teman-teman merasa, aduh, gue males banget. Kenapa? Karena kok jujur ya, yang gue rasa yang mengikat gue hari ini, saat ini adalah gue mesti dengerin firman. Gue mesti dengerin lagi cerita agama lah. Menurut gue, agama itu justru mengikat orang. Loh, mungkin teman-teman pikir gue akan menentang pendapat kayak begitu. Gue mau bilang, gue setuju dalam beberapa hal. Iya. Kenapa? Karena memang pada kadang-kadang kita menemukan ada agama-agama tertentu yang memperbudak orang. Agama yang mengharuskan kita melakukan kewajiban ini, kewajiban itu, mesti lakukan ini, lakukan itu. Kalau enggak kita ditakut-takutin masuk neraka. Betul nggak? Well, teman-teman, kita mesti mengakui ada agama yang mengharuskan orang melakukan ini, bahkan melakukan hal-hal yang bagi kita itu nggak masuk akal, tujuannya supaya masuk surga, dan bagi kita itu kayak penipuan, iya nggak sih? Iya, ada agama yang seperti itu. Ada agama yang memang mengajarkan demikian. Makanya nggak heran, saya menemukan hari ini bahwa banyak di antara kita yang muak dengan agama, males dengan agama. Mau nggak agama A atau agama B, pokoknya agama itu nonsens aja lah pokoknya. Melakukan ini, melakukan itu supaya masuk surga. Sorry ya, saya sependapat bahwa agama yang mengajarkan ini dan itu supaya masuk surga adalah agama yang, sorry to say, tidak perlu kita ikutin. Tetapi adalah salah. Nah, ini gue bilang, gue sependapat dalam beberapa hal, tapi gue nggak sependapat dalam sisi yang lain. Gue nggak sependapatnya bagaimana? Kalau misalnya kita bilang, oh, agama memperbudak orang, pemikiran orang, istilahnya dicengkram pemikiran orang sehingga orang itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Lalu kemudian teman-teman bilang semua agama sama saja. Saya mau bilang, saya nggak setuju. Kenapa? Karena kalau begitu solusinya adalah, kalau gitu gue nggak mau beragama. Jujur, hari ini kita banyak yang mungkin masih datang ikut ibadah, pergi ke gereja mungkin, atau ikut siaran gereja karena orang tua kita mungkin Kristen. Lalu kita bilang begini, sorry ya, gue tetap nggak percaya dengan agama Kristen. Kalau begitu, solusi dari agama yang mengikat orang adalah tidak usah beragama. Yakin orang yang tidak beragama pasti lebih baik dari yang beragama? Yakin orang yang tidak percaya agama apapun pasti istilahnya lebih baik dari orang yang beragama? Sorry to say, teman-teman tahu siapa itu Joseph Stalin? Dia itu adalah pendiri dari gerakan komunisme yang ada di Rusia. Sekali lagi, komunis tidak sama dengan tidak beragama. Tetapi Stalin tentu dalam hal ini, Stalin itu adalah dia memimpin Uni Soviet pada waktu itu dengan tangan besi dan sama sekali menghapuskan segala unsur-unsur agama di dalamnya. Joseph Stalin bisa dibilang adalah seorang ateis. Dan apakah ateis lebih baik dari teisme atau orang-orang beragama? Sorry to say, Joseph Stalin di dalam pemerintahannya bahkan dikatakan membantai 28 juta orang. 28 juta orang selama masa pemerintahannya di Uni Soviet. Jadi apakah orang yang ateis pasti lebih baik dari orang yang beragama? Sorry, enggak. Jadi apakah solusi dari agama yang mengikat orang itu adalah tidak usah beragama? Sorry, enggak. Sebenarnya masalah utamanya adalah apa yang Yesus bilang. Oh, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, which is waktu itu orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang beragama. Orang-orang yang sangat terlihat beragama sekali. Bahkan mereka itu pemimpin-pemimpin agama loh. Mereka itu mengatakan, kami ini anak Abraham, tidak ada yang mengikat kami. Mereka merasa diri mereka benar, mereka merasa sebagai orang beragama. Dan Yesus bilang, sesungguhnya setiap orang yang masih berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi Yesus pengen bilang, gua gak peduli dengan agama lu apa. Gua gak peduli lu rajin berdoa atau enggak. Gua gak peduli lu datang ke rumah ibadah atau enggak. Gua gak peduli bahkan lu nyapu ngepel di rumah ibadah. Gua gak peduli, kata Yesus. Setiap orang yang masih saja berbuat dosa, dia itu hamba dosa, Yesus bilang. Oke. Jadi,
sebenarnya apa yang Yesus sedang address sama seperti apa yang kekristenan ajarkan kepada kita. Alkitab bilang, di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bilang, semua orang yang telah berbuat dosa adalah hamba dosa. Semua orang yang telah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3 ayat 23 bilang begitu. Sehingga teman-teman adalah salah kalau teman-teman menyamakan kekristenan dengan agama yang lain. Sorry, memang betul, banyak orang beragama Kristen, hidupnya nggak benar. Banyak orang yang beragama Kristen seperti para pemuka Yahudi itu, yang apa? Yang masih saja melakukan dosa. Teman-teman ingat ya, kalau kita berpikir bahwa kita orang bebas, sorry ya, gue seringkali menemukan orang begini nih, aduh, gue mah sama agama malas. Kenapa? Karena mesti di inilah, mesti gitulah. Kalau misalnya ikut agama, ya ikut kekristenan, nggak boleh nyontek lah, nggak boleh inilah, nggak bisa bebas lah. Gue kan mau minum gitu kan. Sekarang kan, dulu sebelum PSBB tuh ngetren-ngetrennya apa? Ngepap gitu kan ya. Ngepap, nyoba minum gitu kan ya. Nyoba pasang taruhan, bahkan sorry, sebagian diantara kita pornografi dan sebagainya. Agama kan melarang gitu, dan kita merasa terikat. Wah, kini gue bebas gitu. Kalau nggak pakai agama, ya gue bebas melakukan apa yang gue mau. Orang yang merasa dirinya bebas melakukan apa yang dia mau adalah orang yang terikat oleh hawa nafsu dosanya. Jangan kita pikir bahwa, oh, gue nggak mau mengikuti keinginan Yesus. Sorry to say, kamu terikat oleh keinginan dosamu. Tidak ada orang di dunia ini benar-benar bebas. Dan Yesus datang kepada kita mengatakan bahwa aku, firmanku itu, jika tinggal di dalam kamu, maka firmanku itu membebaskan kamu. Itu yang Yesus maksud. Yesus tidak sedang cerita soal agama. Yesus tidak sedang bilang soal agama mana dan agama apa, enggak. Yesus lagi bilang bahwa kalau firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan terbebas. Karena hari ini ada begitu banyak orang terikat oleh dosanya. Teman-teman bisa lihat di rumah teman-teman sendiri. Siapapun itu, mau orang tua, mau saudara, mau teman-teman, mereka baik yang beragama maupun tidak beragama, mau agama A, agama B, atau agama C, banyak orang yang terikat oleh dosanya. Dan itu masalah utamanya. Dan Yesus datang dan kasih tahu bahwa firmanku kalau tinggal di dalam kamu, maka kamu akan terbebas. Hari ini kita mesti ngakuin masalah kita yang paling banyak tuh gara-gara apa? Gara-gara dosa, iya gak sih? Gara-gara kita males. Akhirnya apa? Tugas gak beres. Tugas gak beres, akhirnya apa? Akhirnya kita prestasi jelek di sekolah. Prestasi jelek di sekolah, dimarahin guru, ya kan? Dibully sama teman-teman, sampai di rumah dibanting pintu sama orang tua. Masalahnya dari mana? Males. Masalahnya dari mana? Karena masa bodoh. Masalahnya dari mana? Karena anggap enteng. Karena dosa. Karena kita nggak mau gitu loh, tunduk. Kita pengen suka-suka. Nah, itu masalah, ya kan? Masalahnya kenapa kita diputusin sama pacar? Karena kita egois. Masalahnya kenapa kita ditikung sama teman? Karena dosa. Orang melakukan ini dan itu ya karena dosa. Semuanya karena dosa, gitu loh. Nah, karena itu Yesus bilang begini, solusinya apa? 1, tinggal di dalam firmanku. Ayat 31 Yesus bilang, kalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Masalahnya gini loh teman-teman, apa sih maksud tinggal dalam firman? Banyak orang menyamakan atau cepat puas diri dengan tahu soal firman. Teman-teman mungkin yang sekolah di Kalam Kudus, teman-teman dari kecil TK sampai sekarang dengerin firman melulu. Namun sorry to say ya, hanya karena kita tahu soal firman, belum tentu kita melakukan firman. Nah itu, hanya karena kita tahu, belum tentu firman itu yang kita tahu itu mengubahkan hati kita. Dan Yesus bilang sama kita bahwa penting banget kamu tinggal dalam firmanku. Nah, selama ini kita pemikirannya apa? Oh, saya udah tahu itu. Ya udah. Itu masalahnya. Kita sok tahu soal firman Tuhan. Ya kan? Kita tahu, belum tentu melakukan. Itu masalahnya. Yang kedua, Yesus bilang, kalau firmanku tinggal dalam kamu,
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, untuk menutup perenungan firman Tuhan ini, teman-teman tahu dong satu istilah, bahwa keledai itu tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Betul? Ya. Nah, teman-teman, lebih pintar mana? Manusia atau keledai? Ya, pasti manusia lebih pintar. Tetapi kadangkala kita menemukan bahwa manusia tidak lebih pintar dari keledai. Karena keledai pun tahu bahwa dia tidak akan jatuh di lubang yang sama. Tapi manusia seringkali pada kenyataannya jatuh terus-menerus di lubang yang sama. Iya nggak? Waktu firman Tuhan ini diberitakan, sebagian dari teman-teman langsung tahu bahwa ada dosa-dosa tertentu yang teman-teman sedang lakukan. Ada teman-teman yang sampai saat ini masih berjuang dengan dosa-dosa tertentu. Dan sejujurnya, kamu pun tidak mau untuk hidup di dalam dosa itu. Amin. Tetapi pada kenyataannya, kamu masih terus melakukannya. Why? Karena selama ini kamu mengandalkan dirimu dan kamu tidak benar-benar tinggal di dalam firman Tuhan. Kamu tidak benar-benar mengizinkan Tuhan mengubah hatimu, mengubah pikiranmu. Karena Tuhan memang tidak pernah paksa orang. Dan kali ini firman Tuhan ingin kasih tahu, Yesus berbicara kepadamu, kepadaku, dan kepada kita semua. Yesus lagi bilang bahwa jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan firman itu akan memerdekakan kamu. So, maukah teman-teman menyerahkan dirimu hari ini dan mengizinkan Tuhan mengubah hatimu? Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa biarlah firman-Mu berbicara, mengubahkan kami yang selama ini berpikir bahwa kami tidak butuh Tuhan. Tapi justru disitulah kami menyadari bahwa kehancuran kami menanti kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan tolong kami supaya kami boleh diubahkan oleh firman-Mu yang akan memerdekakan kami dari seluruh dosa dan kesalahan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul dengan dosa-dosanya. Tuhan, biarlah Engkau jamah hati mereka, supaya firman ini mengubah mereka. Bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Tuhan memberkati.